akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Kalwati. Kepada Bunda kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washambihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, yang terhormat ibu-ibu sesepuh kita, tokoh agama juga tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Ustadz Munir dan Ustadz Zaid, jamaah yang hadir, pendamba maghfirah dan keridhaan Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang layak kita ucapkan pada sore hari ini selain ungkapan syukur kita, takbir kita dan tahmid kita, karena atas kasih sayang Allah jualah sehat dan kesempatan iman Islam, nikmat istiqomah datang ke majelis ilmu masih Allah berikan kepada kita. Izin Allah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat, penuh iman Islam, penuh takwa kita kepada Allah. Pengharapan kita semua, langkah kita pada sore hari ini bernilai ibadah. Pertemuan ini mampu menghapus dosa-dosa kecil kita, memberi pencerahan buat jiwa kita semua, insya Allah jadi penghapus dosa, insya Allah pula menambah timbangan kebaikan kita lebih berat di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkenan meninggalkan kita semua dua pusaka yang berharga, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah akan selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, Nada Dinda dan Bapak yang saya hormati, dalam hitungan hari Ramadan akan datang menyapa dalam hidup kita. Ramadan akan datang setiap tahun, cuman kita yang nggak tahu masih ketemu atau enggak, sungguh kita nggak pernah tahu. Maka doa tadi kita baca bersama dipimpin oleh Pak Ustadz, berkahi hamba ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Syaban, sampaikan umur kami ya Allah pada bulan Ramadan mendatang. Ibu yang saya cintai, sebuah pesan Rasul indah buat kita. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap redha Allah semata-mata, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kira-kira kita banyak dosa nggak sih? Banyak sekali. Jeda waktu dari subuh ke zuhur pasti banyak keliru. Zuhur ke asar, senggang waktu pasti banyak salah, sampai pada malam kita mau tidur selesai. Besok pun akan memulai kembali. Kita paham 7 anggota tubuh yang nanti akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Inna syam'a wal basara wal fu'ada wa juludakum. Ada telinga yang bakal ditanya, ada mata yang bakal ditanya, ada hati yang bakal ditanya, ada kulit yang bakal ditanya. Baru 3. Jarum yang 3-nya mana Bu? Surat Yasin yang tadi kita baca. Al-yawma nahtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada buat kita semua. Mulut kita nggak bisa ngomong, suara nggak keluar lagi dari tenggorokan kita, yang akan bicara adalah tangan. Sudah kita perbuat dengan apa tangan kita ini? Yang akan bicara nanti kaki kita, mana kaki melangkahkan kita dalam kehidupan kita ini. Maka Bunda selalu bilang, kapan kita usai ngaji hari Sabtu itu, doalah sama Allah. Jadikan langkahku ke musola ini ya Allah, ladang ibadah ya Allah, menghapus dosa, mengangkat derajat. Karena Rasul sudah sampaikan buat kita, man salaka thariqan ilmi salakallahu bihi thariqan ilal jannah.
Siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu seperti ini, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Amin. Insya Allah. Maka selalu dan selalu Bunda bilang, kumpul-kumpul ke masjid nggak ketika momen-momen tertentu, ayo ramaikan masjid. Karena jujur Ibu Anda Dindaku, tenang hati didamba dalam hidup, dan tenang hati hanya didapat dengan cara bertemu dengan orang solehah, berkumpul dengan orang solehah, datang ke majelis ilmu, baca Al-Quran banyak-banyak. Pesan Rasul pun akan ada, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri sholat tarawih, Allah ampuni dosa yang lalu. Berarti sikap kita datang Ramadan, alhamdulillah ya Allah, masih dikasih umur di penghujung Sya'ban ya Allah, sampaikan umur hamba ya Allah, Ramadan mendatang ada rasa bahagia. Bulan sebelumnya Bunda sampaikan, persiapan Ramadan bukan kita beli daging 2 kilo, tapi persiapan Ramadan adalah selipkan rasa bahagia di batin kita. Senang dulu, nggak usah ngomong apa-apa mahal Bu Marwati, nggak usah ngomong pengeluaran double Bu Marwati, nggak usah ngomong. Yang ngomong pengeluaran double karena mata kita nggak puas. Makna saum itu kan menahan, nggak cuma nahan makan minum dan hubungan seksual di siang hari, tapi apa? Mata kita juga tundukkan pandangan kita. Kalau mata kita nggak puasa, lihat pisang kepok, aduh ya Allah, ngelihat kolok, ngelihat cendol, apa cincau itu gelap semua. Sore kita lihat, ya Allah, pindah, ikan bakar semua. Akhirnya Ibu bilang, ya Allah, cepat cuma dapat segini. Kenapa? Karena mata kita itu pecicilan. Mata kita itu nggak tundukkan pandangan. Berarti apa? Seluruh anggota tubuh kita harus diperkuat. Ibu, nggak tahu kita yang hadir mau dapat posisi yang nilai kemana puasa kita ini. Ada puasa umum, sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seksual. Puasa jojo, rumpi jojo. Puasa jojo, amarahnya meluap-luap, marah terus. Puasa jojo, nyakitin orang itu banyak. Kenapa pun umum, anak kecil kita yang nggak ngaji juga bisa tahu semua apa. Yang kita pengen yang mana Ibu Nanda Dindaku? Yang kedua, nggak cuma nahan makan minum dan hubungan seksual, tapi seluruh anggota tubuh berpuasa. Telinga jangan nguping, kayaknya ngomongin gua tuh. Mata kita lihat orang, tunggu belum gua berjilbab semangat dari enggak. Hati nggak ada, semua kita ikut puasa. Puasa umum, puasa khusus bil khusus. Siapa? Anggota tubuh ikut puasa, tapi hati ikut puasa. Kita kan masih mikir kan, nastar sekilo berapa sih? Nah, kita masih mikir ya, buat kacang bawang nggak gua mau beli kita masih mikir yang kayak gitu, kita masih mikir. Baik, lanjut Ibu. Apa tujuan puasa? Kita harus tahu dulu, biar besok kita puasa itu nggak sembrono. Ibu, apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil dengan mesra, duhai hamba yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, duhai hamba yang beriman. Suruhnya kita puasa. Jadi yang bergerak buat puasa memang yang terpanggil, yang rasa dia itu beriman. Bu, kalau pertemuan, kalau ada orang di pasar tengah lagi minum es cendol, makan bakso, Ibu nggak usah ngebatin. Apa tuh ngebatin? Nggak mikir, udah tua puasa. Bu, yang dipanggil dengan mesra, duhai hamba yang beriman. Apa tujuan puasa? Tangan Bunda, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, jadi hamba yang bertakwa. Dengan cara apa kita meraih derajat takwa itu? Amalia selama Ramadan wajib dipegang, sunnah diraih,
tadarus oke, sedekah oke, jikir semua kita ucapkan mampu meraih derajat la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah mencapai derajat la'allakum tattaqun dapat apa? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dapat dua. Dapat ampunan, dapat jannah buat kita. Ini loh, apa tujuan puasa? Mencapai derajat takwa benar. Lewat apa? Lewat wajib dijalankan, sunnah diraih, maksiat kita hindari. Kalau kita sudah bertakwa, mencapai derajat takwa, dikasih apapun, maghfirah dan jannah buat kita. Ada nggak tanda takwa di muka kita usai Ramadan berakhir? Nggak ada. Tapi apapun ciri takwa kita, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Selama Ramadan senang sedekah. Pengen tahu puasa gua kemarin berhasil nggak ya? Tanda berhasil, tetap bersedekah dalam kondisi lapang atau sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Ramadan jangan marah Bu. Diajak marah sama orang, diajak berantem, nawarnya kelewat pelit. Berapa pisang selawet 2 lah, kayak mulai ngaji aja. Bisa lagi puasa. Udah Bu, jangan diladenin, nahan marah. Wal kadhiminal ghaidha. Pertanyaan, satu Syawal masih nahan marah enggak? Kan ngomongnya gini, selama puasa gua nggak berani marah ya, gua takut puasa gua rusak. Syawal mulai galaknya keluar lagi, nggak hasil. Wal afina andinas, maafin salah orang. Sebelum Ramadan HP kita rame, maaf lahir batin ya, mau puasa, maaf ya. Usai Ramadan masih nggak kita nyimpen. Nyesel gua maaf sama dia, nggak akan gua maafin dia. Berarti apa? Belum wal afina andinas. Apa ciri yang keempat? Nggak ada di muka kita, nggak ada. Ayat itu Ali Imran. Innallaha yuhibbul muhsinin. Senang kita itu cinta berbuat kebaikan. Tujuan puasa mencapai derajat takwa. Kalau sudah takwa kita dapat 2, maghfirah dan ampunan. Insya Allah semua kita yang hadir mampu derajat takwa kita raih. Amin. Masuk sedikit aja, Bunda kultum aja Bu. Apapun perintah yang Allah berikan sama kita mengandung hikmah. Benar nggak? Kalau Bunda bilang ke majelis ilmu sini diramain masjidnya, musolanya, apa hikmah datang ke majelis ilmu? Dapat ampunan, diberi tenang hati, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Semua binatang di lautan mohonkan ampun buat kita yang datang ke sini, dimudahkan jalan ke surga. Ini hikmah. Apapun perintah Allah ada hikmah. Lu baca Quran dong, apa hikmahnya? Iqra'ul Qur'an, baca dong Quran. Apa? Sahabat ya kiamat di hari kiamat kelak. Apapun ada hikmah. Kita bilang, bun, puasa itu hikmahnya apa sih? Satu Romawinya nggak usah ditulis. Satu Romawinya hikmah puasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Ibu paham nggak? Saum yang kita kerjakan besok akan melahirkan asah, asih dan asuh. Iman kita terasah. Dengar orang ngaji bagus, nangis. Ingat dosa, ya Allah. Ini hari-hari belum berkah itu Ramadan. Dengar suara azan di masjid takwa kita sholat, ya Allah, iman terasa. Maka kadang-kadang coba lihat, yang tadinya nggak pakai jilbab, nggak pernah sholat, tiba-tiba pakai jilbab, datang ke masjid, Bunda mau sholat lah, walaupun nanti setelah usai Ramadan jilbabnya dilepas. Tak apa, tapi apa? Minimal Ramadan itu sudah memberikan imannya semakin terasa. Akan lahir asik. Saum kita besok ini melahirkan empati kita pada orang susah. Rasa kasihan sama orang itu semakin gede. Suatu hari emak bilang gini,
Nenek buka puasanya pakai apa? Nak Marwati cuma pakai air putih aja, mak gak pernah punya cemil-cemilan. Jadi buka puasanya pakai apa? Air putih, terus sholat, udah makan nasi aja. Mak pakai apa sih nak makannya mak? Kerupuk sama kecap. Meleleh kan? Hati kita meleleh. Meleleh. Kita punya bukaan, maaf ngomong, dari empek-empek, tekwan semua nak dibeli. Minumannya baik. Satu sisi ada hamba Allah. Nenek bukannya pakai apa? Air putih aja nak Marwati. Mak makannya pakai apa? Kayak kerupuk aja sama kecap. Meleleh, otomatis pengen. Mak buat besok mak beli lauk telur, minimal telur buat emaknya. Asik, apa bu? Kita mah mikir nanti buka puasa masak apa ya? Orang susah tiap hari lapar. Yang penting sudahlah saya ada yang saya makan hari ini saya batalin puasa dan saya cukup. Berarti apa? Asik, rasa empati kita sama orang susah semakin hebat. Asuk, Ramadan melahirkan asuk. Kayaknya momen-momen berharga itu kita pakai benar. Selesai subuh, zikir pagi, Quran dibaca, sampai tadarus, sampai otak kita udah mikir, nanti gua mau duha lah 8 rakaat, terprogram, terasuh. Oh nanti siang habis zuhur mau nerusin lah, ini berapa lembar lagi. Berarti apa? Nggak cuma nahan lapar, haus dan hubungan seksual, tapi apa? Iman terasah. Asih akan timbul hebat pada orang susah. Langkah kita ibadah semakin terprogram, disiplin waktu kita semakin hebat. Apapun hikmah keduanya pun mendekatkan diri pada Allah. Siapa yang pengen doanya diijabah berpuasa? Kapan hebatnya kita puasa doa terkabul? Setar kita sahur sampai kita buka puasa. Maka kalau buka puasa jangan dendam. Kalau panas benar hari doa dulu. Kenapa diijabah? Deketin diri lewat apa? Tahajud oke. Quran dibaca oke. Sedekah oke. Kita akan bilang dengan diri Allah, aku semakin dekat denganmu ya Allah. Rasanya satu persatu tuh bikin sejuk ibadah kita. Dekat kita sama Roh. Berani nggak kita Senin Kamis nggak qobliyah ba'diyah? Nggak berani saya. Berani nggak kita Senin Kamis ngerumpi? Nggak berani. Asya mujunatu minanar. Puasa itu penghalang dengan hati neraka. Perisai. Selama puasa kita robek dengan ghibah dusta. Jadi selama Ramadan gimana? Ya Allah, tuntun hamba untuk istiqomah dari yang maksiat ya Allah. Bertuntun. Berarti apa? Dekatkan diri sama Allah. Yang ketiga apa? Hikmahnya puasa mempertajam doa. Kalau Bunda bilang haji mumpung. Mumpung doa-doa ini dijawab, ayo ada doa yang sampai hari belum selesai. Benar nggak? Ada doa kita yang sampai hari belum diijabah sama Allah. Apa bu? Pengen umroh Bunda? Pengen umroh sekeluarga Bunda, apa rasanya ya? Ini kita doa, Allah dengan hamba rezeki melimpah ya Allah. Jangan terhalang cita-cita hamba karena uang, karena kesehatan ya Allah. Yang kita sakit doanya, Allah angkat penyakit dari tubuhku ya Allah. Tanpa melakukan sembuh ya Allah. Kenapa Bu? Mempertajam doa, semakin kencang kita doa. Secara spiritual tadi secara meningkatkan iman. Spiritual apa Bu hikmah puasa Bu? Membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Gak mau iri, gak mau sombong, yang lurus-lurus aja. Kenapa bun? Hati-hati terhadap hati karena amal yang zahir akan sia-sia ketika kita punya maksiat hati. Apa maksiat hati? Hebatan gue memang sombong. Kayak gitu aja cerita, gue lebih dari sombong. Kan ada orang sombong. Apa kata Rasul?
layat kulul jannah, lu gak masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbi misqal dzarratin, orang yang sombong dalam hati walaupun cuma segede biji sawi. Secara kesehatan hikmah puasa apa? Ibu kalau yang suka ke dokter, dokter bilangnya gampang. Yang suka ngikutin Jaidul Akbar. Jaidul Akbar. Kalau ibu kolesterol, coba puasa. Ternyata benar tuh. Kalau ibu yang asam uratnya tinggi, coba puasa. Oh, ternyata memang ajaran Rasul itu memang sesuai dengan zaman yang sampai kapanpun. Secara fisik meningkatkan amal ibadah, spiritual semakin dekat sama Allah, merasa intakilah haisama kunta, rasa dalam pengawasan. Secara kesehatan, oh coba Bu, kadang-kadang saya ngerasain, oh nggak enak badan ya, bawa puasa, ini kayaknya enteng-enteng, oh bener juga. Berarti apa Bu? Puasa itu kalau kita Senin Kamis terapis juga buat tubuh, detox, membersihkan racun yang ada pada tubuh kita. Suka makan kerupuk, ya Bu, orang Jawa apalagi Bu, saya orang Jawa. Nah nggak enak kerupuk, nggak enak, nggak ada kriuk-kriuk, kayaknya kurang lupa nggak ada kriuk-kriuk. Ada apa? Jaidul Akbar bilangnya apa? Hindari kerupuk akan mengotori usus. Lah kita hobinya kerupuk, jangan minyak, kita hobinya bakwan, kan ya? Jangan berterigu, apa kita pengen nyampe. Jadi kita kadang-kadang, oh perlu puasa, berarti apapun perintah Allah dalam puasa besok hikmahnya akan lari pada kita. Ibu ngingetin aja nandaku. Doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ku minta redho dan jannah. Masih ingat pelajaran ini, selalu udah ingatkan? Rindu surga dengan 4 golongan manusia. Insya Allah kita dikamilan surga. Amin. Senang gak dirinduin surga? Bukan kita yang rindu sama surga, rindu surga sama kita. Kebagusan ya kita dirinduin sama surga. Satu siapa? Orang yang berpuasa. Doa ya Bu, apa doa kita? Allah jangan biarkan salahmu tahun kemarin saya ulang di tahun ini. Allah beri hamba kemampuan mempersembahkan Ramadan terbaik tahun ini. Salah kita kemarin ngapain? Wah yang udah mau maghrib nonton TV, dek kalau maghrib kasih tahu mak ya nonton TV. Kurang gawe. Kenapa Bu? Quran tuh dibaca, jika petang dibaca, kan bisa. Kan kita kadang-kadang mengulang salah di tahun puasa salah terus. Orang yang puasa. Kedua siapa? Jaga lisan. Jaga lisan. Masih ingat? Dua wanita kondisi mau mati dalam masjid cengap-cengap. Kata Rasul ambil bejana, suruh muntahin perut ibu itu. Begitu dimuntahkan, daging segar dan darah merah. Kata Rasul, dia buka dengan yang halal, dia sahur dengan yang halal. Dalam kondisi puasa dia sudah makan yang haram. Kan dia puasa Rasul, betul dia puasa. Dalam kondisi puasa dia menggibah, ngomongin orang. Bukankah menggibah al-hujur? Bagaikan orang yang makan bangkai saudara sendiri. Keluarin. Kata Rasul, dia cuma dapat lapar haus, isi Allah dia nggak dapat apa-apa. Buat gitu, jaga lisan. Nah, nggak perlu amat, nggak usah ngomong, nggak usah cerita. Gua mas sayurnya ayam, nggak usah ngomong. Wah bener, udah nggak usah ngomong. Yang hebat itu Allah bukan kita. Yang ketiga siapa? Baca Quran. Insya Allah baca Quran. Setarnya dengan 1 Ramadan nanti, dan sekarang udah setar Bu. Nanti kalah tuh. Orang udah 1 juz kita masih ibu di Al-Baqarah doang. Mana ibu nggak mau setar dari sekarang. Ambil ini ya Bu. Nah keempat siapa? Wa'id atau ta'am. Mau berbagi makanan pada orang miskin, ngasih takjil orang, ya makasih bukan berbagi sama orang lain. Kenapa Bun harus kayak gitu? Salah satu hikmah puasa kan mempertajam empati. Jadi apa? Bikin kurma, beli kurma, Mas, yang seperempatan aja sih Mas. Ya udah, yang setengah 1, yang seperempatan 2 Mas, mampok. Ya itu tonggo. Kan ini kita berbagi. Kenapa Bun? Rasul itu di bulan Ramadan royal. Nggak royal kayak kita, beli bukaannya banyak, royal buat sedekah. Berarti kita yang hadir mencoba atau berdoa.
Allah titipkan rezeki berlimpah yang pengen berbagi di bulan suci Ramadan ya Allah. Bisa diterima? Oke. Pak Ustadz izin, saya ini sering ngomong sama ibu-ibu di sini. Zikir pagi dan petang dipakai. Yang mana sih Bu Marwanti? Hari ini Bunda fotokopiin zikir pagi dan petang. Tertulis di sini semua. Ini zikir pagi dan petang. Tulis fotokopi gede-gede biar ibu-ibu tahu sore itu jangan hobi nonton TV lah, bisa banyak lah. Ini main HP, WA puluh dibaca. Ini pun dia dibaca zikir pagi dan petang. Pagi itu habis subuh, petang itu habis sholat asar. Kenapa pun ayat-ayat rupiah yang penjagaan diri. Itu saja dari Bunda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.